Kalau kita lihat begitu ya Bu, baik di media sosial begitu dan juga sebetulnya ini memang baju bekas ini bukan sesuatu hal yang baru gitu. Dan bahkan untuk saat ini semakin membanjiri pasar dalam negeri gitu. Nah tapi sebetulnya ini kan kalau kita tahu ilegal ya Bu, tapi kenapa sebetulnya penjualannya kok malah semakin terang-terangan begitu? Apakah memang ini dibiarkan atau memang sebetulnya sudah ada peraturannya? Bagaimana pandangan Anda terkait hal ini Bu? Ya, terima kasih Ibu. Jadi kalau memang barang bekas ini benar-benar import, jadi barang bekasnya itu memang yang diimport adalah barang bekas, itu udah jelas ilegal karena aturan dari, Kemendak itu udah jelas bahwa tidak ada kita, diperbolehkan untuk import, baju atau pakaian bekas, ya. Namun kalau indikasinya ini adalah perputaran pakaian bekas, setelah import legal pakaian baru dan terputar, ini bukan masalah legal atau tidak legal, jelas itu tetap diperbolehkan kan. Hanya ini adalah masalahnya kemunduran, sosial atau kemunduran ekonomi bangsa kita. Terutama kalau baju atau pakaian bekasnya itu, dijual dengan harga yang sangat murah dan, konsumen itu memakainya seperti yang tadi disampaikan bahwa sebenarnya ada faktor, higienis yang perlu kita perhatikan. Yang kedua adalah faktor kenapa masyarakat mau beli pakaian bekas itu. Itu sebenarnya concern-nya kami. Jadi bukan hanya semata-mata industri TPT saja, tapi juga kita lihat faktor sosial ekonomi bangsa ini, bukankah makronya Indonesia ini maju? Seharusnya kan dengan demikian pakaian bekas atau pakaian yang super murah itu, ditinggalkan oleh masyarakat. Karena dari sisi kualitas, dari sisi again kesehatan, itu udah jelas tidak memenuhi standar, human being. Itu sebenarnya concern dari TPT ya. Tapi itu nanti konteksnya adalah lebih luas. Jadi bukan hanya melulu itu, peraturan, tapi ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang seharusnya menurut indikator makro kita sudah lebih maju. Nah, mengapa sekarang marak itu sesuatu yang kita semua perlu, cermati dan kita perlu, eee eee, batasin kalau dan kita perlu edukasi kepada masyarakat kalau memang itu yang terjadi. Ya, Baik Bu jadi Ana. satu adalah batasan ya, yang kedua adalah edukasi kepada masyarakat sendiri. Baik, Bu Ana tadi di awal Bu Ana menyampaikan bahwa sebetulnya memang ada baju yang benar-benar bekas, tapi ada juga yang baju sebetulnya baru tapi seperti sisa diskon begitu, tapi dijual kembali dan beredar di pasaran. Bagaimana sebetulnya membedakannya, Bu? Nah, ini sebenarnya bisa dengan cara ya harus dibawa ke lab terus dicek kan. Karena antara baju baru maupun baju yang bekas itu jelas ada perbedaan. Dari sisi wear and tear-nya itu jelas berbeda. Terus dari sisi juga color shading-nya itu jelas berbeda. Jadi kita sebenarnya kalau mau benar-benar diinvestigasi oleh pihak yang berwajib itu bisa. Tinggal ambil aja beberapa secara random, terus dicek dan setelah itu ditelusuri, kepada penjualnya, mereka masukin dari mana, kan tentunya ada, transaksi ya membeli dan menjual, nggak mungkin barang itu turun dari langit. Jadi jelas ada transaksi jual beli itu dan harus di-traceability seperti trace, mmm, uang aja gitu loh. Kalau misalnya itu dijalanin pasti kita tahu ini adalah pakaian bekas yang diimport secara ilegal atau pakaian bekas yang memang masuk, eee, tadinya baru tapi dijual setelah melalui beberapa, saat. Itu sangat bisa, asal pihak yang berwajib benar-benar, mengecek dari ujung ke ujung dan lab-nya pun juga bisa mendeteksi mana yang bekas, mana yang tidak bekas atau jual murah dari barang stok. Baik, sekarang kita ke Pak Retma. Pak Retma, ini kan seperti kita ketahui bahwa Mendak Zulkifli Hasan ini menegaskan perdagangan baju bekas impor ini sebetulnya dilarang dan beberapa waktu lalu kita juga ketahui bersama bahwa sebetulnya baju-baju bekas begitu yang hendak dijual sempat dimusnahkan begitu ya Pak karena ini memang dianggap ilegal. Tapi jika kita perhatikan ini menjadi menarik, bagaimana sih sebetulnya ini bisa masuk ke Indonesia Pak? Iya, memang kalau inovasi yang kita dapat kan memang masuknya lewat jalan tikus ya. Jadi masuk jalan tikus itu lewat pelabuhan-pelabuhan, kecil yang paling banyak ya di sekitaran, Sumatera gitu ya, terus sekitaran, Kalimantan gitu ya, itu masih masih banyak
yang lewat kapal-kapal, kita sebutnya kapal kapal tongkang, tapi kapal tongkang yang kapal kayu lah kita bilang, lewat kapal kayu. Dan di sana kan memang pengawasan bea cukai sangat-sangat minim ya, karena keterbatasan armada dan keterbatasan personil kan nggak mungkin dengan luas pantai kita yang sangat-sangat panjang seperti ini juga bisa diawasi semua, terutama pelabuhan-pelabuhan kecil. Tapi saya kira memang aturannya yang dilarang kan memang aturan impornya yang dilarang. Untuk peredarannya sendiri kan nggak dilarang gitu karena memang tidak ada aturannya. Tapi sebetulnya kita bisa kalau memang kita serius ingin menangani hal ini sebetulnya ada aturan lain. Misalnya aturan label bahasa Indonesia itu kan jelas. Kalau pakaian impor bekas itu pasti nggak ada label bahasa Indonesia-nya karena itu kan dari luar ya. Kalau pakaian bekas yang dibuat di dalam negeri pasti labelnya bahasa Indonesia. Tapi kalau yang pakaian bekas impor itu pasti labelnya bukan bahasa Indonesia dan itu ada aturannya tentang labelisasi barang berlabel bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua bisa di-trace juga sebetulnya. Ini kan terang-terangan ya, mereka menjual dengan terang-terangan. Kalau kita melihat di Pasar Senen misalnya, itu Pasar Senen ya hanya beberapa jaraknya sekitar 2 kilometer dari kantor Kemendak, itu jelas itu pasti pakaian bekas. Dan itu bisa di-trace sebetulnya. Ini kalau di sidak, di-trace beli dari mana, suppliernya siapa, nanti terus sampai ke hulunya, akhirnya bisa kelihatan, oh impornya dari mana, si A impornya. Begitu si impor si A, berarti ketahuan kan dia impor dan itu melanggar peraturan.